Gadis itu mengeluarkan sisa uangnya yang terakhir, $8. Dia ingin menyewa seorang pria bernama Ardi untuk menjadi ayahnya selama 3 hari. Namun Ardi sedang terburu-buru karena ada rapat bisnis. Gadis itu terus memohon padanya. Orang-orang di sekitar yang melihat kejadian itu mulai berpikir bahwa Ardi adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, karena tidak punya pilihan, Ardi setuju. Dia pun ikut gadis itu pulang ke rumah. Namun setelah melihat keadaan rumah itu, Ardi merasa jijik. Tutup botol kosong yang tergeletak di lantai hampir membuatnya terpeleset. Dengan menahan amarah, dia bertanya di mana orang tua gadis itu. Gadis itu hampir menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara lemah dari dalam kamar. Itu adalah nenek gadis itu. Ia berkata bahwa anak itu yatim piatu sejak kecil. 6 tahun lalu ia mengadopsinya, tetapi sejak saat itu kakinya lumpuh. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur setiap hari. Saat itu gadis kecil membawa selimut dan memohon agar Ardi mau tinggal di sana. Neneknya pun berharap Ardi bisa memberi gadis itu sedikit kasih sayang seorang ayah. Melihat mata gadis itu yang jujur dan tulus, Ardi akhirnya menyetujui. Gadis itu memberikan tempat tidurnya kepada Ardi dan menutupi tubuhnya dengan selimut, namun dia sendiri tidur di lantai di luar kamar. Malam itu Ardi bermimpi buruk. Ia kembali bermimpi tentang putrinya yang hilang. Setelah terbangun, Ardi berniat berjalan keluar untuk menenangkan diri. Tetapi ia melihat gadis itu duduk sendirian di depan pintu. Ia memutuskan untuk mengajaknya bicara. Namun tiba-tiba jam alarm berbunyi. Gadis itu segera mengambil tasnya dan pergi keluar. Setiap hari pada waktu yang sama dia mengumpulkan botol-botol kosong. Itulah satu-satunya sumber penghidupan untuk dia dan neneknya. Namun hari itu beberapa preman dengan sengaja mengganggunya. Mereka melempar botol-botol kosong ke jalan. Saat gadis itu hendak memungutnya, sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Dalam sekejap Ardi melompat dan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Ardi membuatkan barbeque untuk gadis itu. Namun gadis itu tidak memakannya. Ia membungkusnya dan membawanya pulang untuk neneknya. Dia berharap neneknya bisa cepat sembuh setelah makan daging itu. Nenek berpura-pura bahwa giginya sakit dan memberikan daging itu kepada cucunya. Namun gadis itu malah memberikan daging itu kepada Ardi. Ardi tidak berkata apa-apa dan langsung masuk kamar untuk tidur. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke sekolah. Neneknya memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil Ardi ke kamar. Dia memberikan seluruh tabungannya dan memohon agar Ardi merawat cucunya. Sebenarnya nenek itu menderita kanker dan tidak punya banyak waktu lagi. Begitu selesai berbicara, ia meninggal dunia. Ardi berusaha menahan kesedihannya dan menghubungi asistennya untuk mengatur pemakaman. Ketika gadis itu pulang dari sekolah, neneknya sudah tiada.